Kamu masih begini saja, Arga. Jalan di desa bawa rumput, bajumu lusuh, hidupmu tidak berubah sama sekali. Pernahkah kamu meremehkan seseorang hanya karena penampilannya? Seorang pria yang tampak lusuh di jalan desa, memikul sekarung rumput, dihina dan dianggap tak punya masa depan. Namun siapa sangka, 2 hari kemudian, pria itu berdiri sebagai pemimpin tertinggi di sebuah perusahaan besar. Kisah ini akan membawa kita pada pelajaran tentang kesombongan, kerendahan hati, dan kejutan hidup yang tak pernah bisa ditebak. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Semoga yang melakukan like, komen dan subscribe diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Pagi itu, Desa Sukamulyo terbangun dalam kesunyian yang damai. Kabut tipis masih menggantung rendah di atas sawah, seolah enggan beranjak sebelum matahari benar-benar naik. Embun menempel di ujung daun padi, berkilau lembut ketika cahaya pagi mulai menembus dari balik perbukitan. Di jalan setapak yang membelah hamparan hijau itu, seorang pria muda melangkah perlahan. Di punggungnya, sekarung besar penuh rumput segar tergantung dengan tali kasar yang menekan bahunya. Langkahnya mantap, tidak tergesa, seolah beban berat itu hanyalah bagian kecil dari rutinitas hidupnya. Namanya Arga Mahendra. Usianya 27 tahun. Kulitnya sawo matang, terbakar matahari yang sudah terlalu sering menyapanya. Rambutnya hitam pendek, sedikit berantakan oleh angin pagi. Ia mengenakan kaos abu-abu yang warnanya telah memudar, dipadukan dengan celana jeans lama yang robek di lutut. Di lehernya, handuk kecil melingkar, bukan untuk gaya, tapi untuk menyeka keringat yang tak henti keluar. Rumput yang ia bawa bukan untuk dijual. Rumput itu akan menjadi pakan kambing-kambing di kandang belakang rumahnya. Arga bisa saja menyuruh orang lain mengerjakannya, tapi ia memilih memikul sendiri. Ada kepuasan yang tak bisa dijelaskan setiap kali ia bekerja dengan tangannya sendiri. Bagi Arga, bekerja adalah bentuk syukur. Setiap tarikan napas, setiap tetes keringat, adalah caranya mengingat nikmat Allah yang sering dilupakan manusia ketika hidup mulai terasa mudah. Beberapa warga desa menyapanya dari kejauhan. Pagi Arga. Pagi Pak. Jawaban Arga selalu singkat, disertai senyum tipis yang hangat. Ia tidak banyak bicara. Tidak pernah bercerita tentang hidupnya di kota. Bagi warga desa, Arga hanyalah pemuda biasa yang kadang pulang, kadang menghilang, dan selalu terlihat membantu apa saja tanpa banyak tanya. Tak ada yang tahu, dan Arga memang tak ingin siapapun tahu. Langkahnya melambat saat ia sampai di tikungan dekat jembatan kecil. Suara mesin mobil terdengar mendekat, memecah kesunyian pagi desa. Tidak biasa. Jalan ini jarang dilalui mobil, apalagi mobil mahal. Sebuah mobil putih mengilap berhenti tepat di depannya. Catnya bersih, memantulkan cahaya matahari pagi. Ban mobil itu masih terlihat baru. Pintu terbuka perlahan. Dari dalamnya, seorang wanita turun dengan gerakan anggun. Rambut hitamnya terurai rapi, bergelombang halus seperti baru keluar dari salon. Ia mengenakan gaun merah marun yang dipadukan dengan blazer putih elegan. Riasannya sempurna. Terlalu sempurna untuk jalan desa yang berdebu. Arga mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, udara seakan berhenti bergerak. Wanita itu menyipitkan mata, menatap Arga dari ujung rambut hingga ujung sandal jepitnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang bukan lahir dari kehangatan, melainkan dari rasa unggul yang tak disembunyikan. Arga mengenali wajah itu. Selvi Anindya, mantan kekasihnya di masa lalu. Sosok yang dulu pernah berjalan seiring dengannya, sebelum memilih pergi demi kehidupan yang dianggap lebih pantas. Pintu mobil kembali terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi besar turun dari kursi kemudi. Kemeja birunya rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Sorot matanya tajam, penuh percaya diri. Ia berdiri di samping Selvi, lalu ikut menatap Arga. Sejenak, tak ada yang bicara. Hanya suara burung dan desiran angin sawah yang mengisi jarak di antara mereka. Lalu senyum Selvi melebar. Dan pagi yang tenang itu, perlahan mulai berubah. Selvi tertawa kecil. Tawanya ringan, namun tajam,
seperti pisau tipis yang sengaja diarahkan pelan-pelan. Astaga, masih seperti ini saja hidupmu, Arga. Nada suaranya terdengar dibuat heran, padahal di balik itu terselip kepuasan. Ia melipat kedua tangan di depan dada, masih menatap karung rumput di punggung Arga seolah itu bukti nyata kegagalannya. Masih angkut-angkut rumput juga, ya. Pria di sampingnya ikut tersenyum. Senyum miring. Tatapan matanya penuh penilaian, seperti sedang melihat sesuatu yang tak pantas berada di hadapannya. Ini yang dulu kamu ceritakan itu, Sel? Mantanmu waktu sekolah dulu. Ia melirik Arga tanpa berusaha menyembunyikan rasa meremehkan. Kok hidupnya begini amat? Selvi mengangguk cepat. Iya, dulu kelihatannya punya masa depan. Tapi ternyata ya begini. Jalan di desa, bawa rumput. Kasihan. Ya, kata kasihan itu meluncur ringan. Seolah Arga memang pantas dikasihani. Arga berdiri tenang. Tangannya hanya sedikit menggeser tali karung agar bebannya lebih seimbang. Wajahnya datar, tak ada amarah, tak ada pula rasa malu. Hanya sorot mata yang tenang, seolah ia sedang mendengarkan cerita orang lain, bukan tentang dirinya. Pria itu maju setengah langkah. Namaku Dimas Prakarsa, katanya sambil membetulkan manset kemejanya. Lalu menatap Arga dari atas ke bawah sekali lagi. Kalau mau hidup lebih layak, jangan begini terus. Angkut rumput begini sampai kapan? Ia tersenyum, lalu menepuk bahu Selvi dengan bangga. Aku kerja di perusahaan besar. Kepala divisi. Kalau kamu mau, nanti aku bisa carikan lowongan. Posisi paling bawah pun tidak apa-apa. Setidaknya gajian tiap bulan. Kerja di gedung, bukan di sawah. Selvi tertawa lagi, kali ini lebih lepas. Mas Dimas ini gajinya besar. Mobil ini juga hasil kerja kerasnya. Hidup itu harus naik kelas, Arga. Bukan malah jalan di tempat. Arga akhirnya mengangkat wajahnya sepenuhnya. Menatap Selvi. Menatap Dimas. Tatapan itu tidak menantang. Tidak pula memohon. Hanya tenang, dalam, dan sulit ditebak. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Saya sudah punya pekerjaan. Ia tersenyum tipis. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan. Tidak ada nada sindiran. Tidak ada pembelaan diri. Hanya kalimat sederhana, seperti doa. Selvi terdiam sesaat. Senyumnya tertahan. Seolah tidak menyangka Arga akan menanggapi dengan ketenangan seperti itu. Dimas mengangkat bahu. Ya sudah, pilihan hidup masing-masing. Ia membuka pintu mobil. Selvi ikut masuk tanpa menoleh lagi. Mesin mobil menyala. Roda berputar perlahan, meninggalkan debu tipis di jalan desa. Tawa kecil mereka terdengar dari balik kaca tertutup, lalu menghilang bersama mobil putih itu di tikungan. Arga berdiri beberapa detik lebih lama, menatap jalan kosong di depannya. Tidak ada kemarahan di dadanya, tidak pula rasa sakit hati. Hanya satu napas panjang yang keluar perlahan. Ia kembali melangkah. Karung rumput itu tetap berat, tapi hatinya tetap ringan. Yang tidak mereka tahu, pagi itu hanyalah awal. Sebuah pertemuan singkat yang akan berubah menjadi titik balik, bukan hanya bagi Selvi dan Dimas, tapi juga bagi cara mereka memandang dunia. Dan Arga tetap berjalan pulang, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, 2 hari lagi, peran akan bertukar. 2 hari berlalu sejak pertemuan di jalan desa itu. Pagi di pusat kota terasa jauh berbeda dengan pagi di Sukamulyo. Gedung-gedung tinggi berdiri rapat, memantulkan cahaya matahari pada dinding kaca yang menjulang. Lalu lintas padat, suara klakson bersahutan, dan langkah-langkah cepat para pekerja mengisi trotoar. Di tengah kawasan bisnis itu, berdiri sebuah gedung perkantoran megah berlantai 20. Di sanalah kantor pusat perusahaan tempat Dimas Prakarsa bekerja. Pagi itu, suasana gedung terasa tidak biasa. Para karyawan datang lebih rapi dari biasanya. Jas dipakai, sepatu mengilap, wajah-wajah tegang tampak di setiap sudut. Bisik-bisik terdengar di lift, di lorong, di depan mesin kopi. Undangan rapat mendadak dari sekretaris direksi menyebar sejak malam sebelumnya. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat singkat. Kehadiran wajib. Dimas melangkah masuk ke lobi dengan penuh percaya diri. Jas biru tuanya pas di badan. Dasi terikat rapi.
Sepatu kulitnya berkilau. Ia menyapa resepsionis dengan senyum tipis. Senyum orang yang merasa posisinya aman. Di dalam lift, beberapa kepala divisi berdiri berjejer. Percakapan pelan mengalir. Kira-kira rapat apa ya? Katanya ada pengumuman besar. Mungkin proyek baru. Atau promosi. Dimas hanya tersenyum kecil. Dalam pikirannya, rapat seperti ini biasanya membawa kabar baik. Divisinya selalu mencapai target. Namanya sering disebut dalam laporan direksi. Lift berhenti di lantai paling atas. Ruang rapat utama terbuka lebar. Meja oval besar mendominasi ruangan. Kursi kulit hitam tertata rapi. Layar presentasi menyala, masih menampilkan logo perusahaan. Udara terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan. Dimas duduk di kursi tengah. Posisi strategis. Ia mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat. Ada rapat penting. Siap-siap kabar baik. Tak lama, balasan masuk. Semoga promosi. Kita rayakan nanti. Dimas tersenyum puas. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Sekretaris direksi masuk lebih dulu. Bapak Ibu sekalian, mohon berdiri. Semua orang bangkit dari kursi. Suasana langsung hening. Langkah kaki terdengar dari luar. Mantap. Kerkur. Sepatu kulit menapak lantai marmer dengan suara jelas. Dimas menatap ke arah pintu. Dan saat sosok itu muncul, dunia seakan berhenti berputar. Pria itu melangkah masuk dengan setelan jas hitam rapi. Kemeja putih bersih. Dasi perak terikat sempurna. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tenang. Sorot matanya dalam dan penuh wibawa. Dimas merasakan dadanya menegang. Wajah itu. Tatapan itu. Mustel. Tenggorokannya terasa kering. Itu Arga. Bukan Arga dengan kaos pudar dan sandal jepit. Bukan Arga yang memikul rumput di jalan desa. Ini Arga Mahendra, Direktur Utama perusahaan. Silakan duduk, ucap Arga dengan suara tenang. Semua orang kembali duduk, termasuk Dimas, yang tangannya mulai berkeringat. Arga duduk di kursi ujung meja, membuka map di depannya, mengangkat pandangan, menyapu seluruh ruangan. Hari ini kita akan membahas evaluasi kinerja dan rencana ke depan, katanya. Lalu ia berhenti sejenak. Dalam bekerja, profesionalisme bukan hanya soal angka dan target, tapi juga tentang sikap. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bahkan di luar kantor. Tatapan Arga berhenti sesaat di wajah Dimas. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat jantung Dimas berdegup lebih kencang. Rapat pun berjalan. Grafik ditampilkan. Data dipaparkan. Angka demi angka dibacakan. Namun bagi Dimas, semua itu terdengar seperti suara jauh. Kata-kata ejekannya di jalan desa berputar ulang di kepalanya. Setiap kalimat Arga terasa seperti cermin yang dipaksa ia tatap. Dan tanpa ia sadari, pagi itu telah berubah menjadi awal dari penyesalan yang tak bisa ditarik kembali. Rapat itu berakhir setelah 2 jam penuh ketegangan. Para kepala divisi mulai meninggalkan ruang rapat satu persatu. Kursi bergeser, map ditutup, bisik-bisik kembali terdengar. Namun sebelum Dimas sempat berdiri, suara Arga menghentikannya. Pak Dimas, mohon tinggal sebentar. Langkah Dimas terhenti. Dadanya terasa sesak. Ia mengangguk pelan, kembali duduk ketika ruangan perlahan kosong. Pintu tertutup, menyisakan mereka berdua dalam sunyi yang berat. Arga berdiri, berjalan mendekat. Suaranya tetap tenang saat berbicara. Dunia ini kecil, Pak Dimas. Kadang orang yang kita remehkan justru memegang kendali atas arah hidup kita. Dimas menunduk. Tenggorokannya tercekat. Saya minta maaf, Pak Arga. Saya tidak tahu waktu itu kalau Bapak. Arga mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. Kita bicara di waktu yang tepat. Silakan kembali bekerja. Tidak ada amarah. Tidak ada ancaman. Justru ketenangan itu yang membuat Dimas semakin tertekan. Malamnya, Desa Sukamulyo kembali sunyi. Angin berembus lembut membawa aroma sawah yang mulai menguning. Di teras rumah sederhana bercat putih, Arga duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Ia mengenakan kaos hitam dan sarung. Suasana yang jauh dari gemerlap kantor dan gedung tinggi.
Lampu mobil menyapu jalan tanah di depan rumahnya. Arga mengangkat pandangan. Mobil putih itu berhenti di depan pagar. Dimas turun lebih dulu. Kemeja putihnya kusut. Lengan digulung. Wajahnya tegang. Selfie menyusul dari sisi penumpang. Gaun mewah berganti pakaian sederhana. Riasan wajahnya tipis. Matanya sembab. Mereka berdiri di depan pagar beberapa detik. Lalu Dimas membuka pintu pagar dan melangkah mendekat. "Assalamualaikum," ucap Selfie lirih. "Waalaikumsalam," jawab Arga singkat. Dimas menarik napas panjang. "Kami datang untuk minta maaf atas semua ucapan dan sikap kami." Arga menatap mereka bergantian. "Kemarin atau selama ini?" Kalimat itu membuat Selfie langsung menunduk. Air matanya jatuh. "Aku salah, Arga. Aku menilai kamu dari penampilan. Aku pikir hidup itu cuma soal kemewahan." Dimas ikut menunduk. "Saya sombong. Perkataan saya tidak pantas. Saya menyesal." Hening menyelimuti teras rumah. Suara jangkrik terdengar jelas. Arga meletakkan cangkir tehnya. "Rumput yang saya bawa waktu itu untuk kambing," katanya pelan. "Itu bagian dari usaha saya. Saya memilih hidup sederhana agar tidak lupa asal saya." Selfie terisak. "Aku benar-benar salah." Arga menghela napas. "Kemewahan tidak salah. Yang salah kalau kemewahan membuat kita lupa menghargai orang lain." Dimas maju setapak. "Tolong beri saya kesempatan. Jangan pecat saya." Arga menatapnya lama. "Kesempatan selalu ada untuk orang yang mau berubah. Tapi di perusahaan ada aturan. Saya tidak bisa menjanjikan posisi Anda tetap sama." Dimas mengangguk. "Pasrah. Saya terima apapun keputusannya." Arga berdiri. "Saya maafkan kalian. Tapi ingat, maaf bukan berarti lupa." Selfie dan Dimas berpamitan dengan langkah berat. Mobil putih itu kembali menyusuri jalan desa, meninggalkan debu tipis di malam yang lembab. Arga duduk kembali, menatap ke arah kandang kambing di belakang rumah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Malam itu bukan kemenangan, hanya pengingat. Dan pagi berikutnya, keputusan besar menunggu di kantor pusat. Pagi itu, langit kota berwarna abu-abu pucat. Sisa hujan semalam meninggalkan genangan di sudut jalan dan aroma tanah basah yang masih menggantung di udara. Gedung perkantoran tempat Dimas bekerja terlihat sama seperti biasanya, tinggi dan dingin, namun suasana di dalamnya terasa jauh lebih tegang. Hari pengumuman telah tiba. Sejak sepekan terakhir, kabar tentang evaluasi kinerja dan rotasi jabatan menyebar ke seluruh divisi. Tidak ada yang tahu siapa akan naik, siapa akan dipindahkan, dan siapa yang harus menerima kenyataan pahit. Dimas datang lebih pagi dari biasanya. Jas hitamnya rapi, namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, membaca laporan tanpa benar-benar memahami isinya. Detik jam dinding terasa semakin keras setiap kali jarumnya bergerak. Pukul 10 tepat, ruang rapat utama kembali dipenuhi para kepala divisi dan manajer senior. Kursi-kursi kulit hitam terisi. Bisik-bisik terdengar pelan. Layar besar di depan ruangan menampilkan tulisan tentang penguatan struktur organisasi. Pintu terbuka. Arga melangkah masuk dengan setelan jas abu-abu gelap. Wajahnya tenang. Sorot matanya tegas. Ia duduk di kursi ujung meja, membuka map dokumen. "Hari ini, kita akan mengumumkan hasil evaluasi dan rotasi jabatan," ucapnya dengan suara datar namun berwibawa. Keputusan ini diambil demi masa depan perusahaan. Nama-nama mulai dibacakan. Beberapa wajah tampak lega. Ada yang tersenyum. Ada pula yang menunduk pasrah. Hingga akhirnya, Arga berhenti sejenak. "Bapak Dimas Prakarsa." Ruangan terasa hening. Mulai awal bulan depan, Bapak akan dialihkan ke posisi Kepala Unit Operasional di cabang Surabaya. Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Dadanya terasa berat, namun ia mengangguk. "Baik, Pak." Arga melanjutkan. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh, termasuk kinerja dan sikap profesional. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa sorak. Hanya kesadaran yang tertinggal di udara. Beberapa rekan mendekati Dimas, menepuk bahunya, memberi semangat singkat. Ia hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya,
Ia tahu ini bukan hukuman semata, melainkan pelajaran. Di lorong menuju lift, Dimas melihat Arga berjalan sendirian. Ia memberanikan diri mendekat. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan," ucapnya pelan. Arga menoleh. "Ingat, pekerjaan adalah amanah. Amanah dijaga oleh orang yang menghargainya." Lift tertutup. Arga menghilang di balik pintu baja. Sore itu, Dimas pulang lebih awal. Di rumah, ia duduk bersama Selvi. Tidak ada pembicaraan tentang mobil, liburan, atau kemewahan. Mereka berbicara tentang Surabaya, tentang memulai ulang, tentang bersikap lebih rendah hati. Di sisi lain kota, Arga berdiri di depan jendela kantornya. Jakarta terlihat padat dan sibuk. Namun pikirannya kembali ke desa, ke sawah, ke kandang kambing, dan ke pagi sunyi yang sederhana. Ia tersenyum kecil. Bagi Arga, hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling tinggi, tapi siapa yang tetap menunduk ketika berada di puncak. Hikmah dari cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak pernah bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat di mata. Kesederhanaan bukan tanda kegagalan, dan kemewahan bukan jaminan kemuliaan. Sikap rendah hati, kerja keras, dan kemampuan menghargai sesama justru menjadi ukuran sejati dari kualitas seseorang. Kesombongan sering membuat manusia lupa bahwa roda kehidupan terus berputar, dan apa yang direndahkan hari ini bisa saja menjadi penentu arah hidup kita di kemudian hari. Cerita ini juga mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk meninggikan diri, serta bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata semata-mata untuk diambil hikmah dan pelajaran hidupnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini hingga selesai. Jika kamu menikmati ceritanya dan merasa mendapatkan inspirasi, dukung channel ini dengan menuliskan komentar, menekan tombol like, dan subscribe agar lebih banyak cerita penuh makna dapat terus kami hadirkan untuk menemani harimu.